Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Berita Islami Siang. Zi, tadi kamu bilang Lotus Bird apa sih? Pasti pemirsa juga mungkin ada yang belum tahu nih. Iya, sebenarnya sini jadi kayak back to nature ya. Dan kembali lagi ini pilihan si ibu hamil. Kira-kira mereka mau memilih jalan melahirkan yang seperti apa gitu? Mau yang lebih mudah atau yang lebih natural lagi? Gitu. Lebih baik kita lihat aja penjelasannya seperti apa ya dan bagaimana pandangan Islam. Iya, ini dia. Lotus Bird dalam Islam bolehkah? Di zaman yang semakin maju ini, ternyata tidak serta-merta menyebabkan orang meninggalkan hal-hal yang bersifat alami. Namun fakta yang berkembang justru sebaliknya. Banyak orang yang tertarik untuk beralih kepada hal-hal yang bersifat lebih alami seperti dalam hal pengobatan maupun juga dalam teknik melahirkan. Pemirsa, membahas mengenai teknik melahirkan, setelah water birth dan hypnobirthing, ternyata saat ini muncul pula metode melahirkan bernama Lotus Birth. Tapi untuk zaman sekarang, proses melahirkan seperti Lotus Birth memang bukanlah hal yang biasa. Namun dengan prinsip mengembalikan segala sesuatunya ke alam, justru membuat ibu-ibu hamil menjadi penasaran akan teknik Lotus Birth. Lalu sebenarnya, apa itu Lotus Birth? Lotus Birth adalah proses melahirkan bayi dengan membiarkan tali pusat tetap terhubung dengan plasenta selama beberapa hari. Jadi tali pusat dan plasenta yang menempel di pusar bayi tidak langsung dipotong usai ibu bersalin, namun dibiarkan mengering sendiri hingga tali pusat itu terputus dengan sendirinya. Metode melahirkan ini awalnya banyak dipraktikkan di negara Tibet yang beragama non-muslim, suku aborigin di Australia dan Bali. Praktek yang dilakukan oleh tenaga medis ini pertama kali diperkenalkan di Amerika dan sampai saat ini banyak dilakukan di Australia. Para ibu yang pernah melakukan Lotus Birth mengaku merasakan banyak manfaatnya, terutama dari segi psikologis, seperti kedekatan ibu dan bayi, kedamaian, ketenangan, dan perasaan yang selalu terhubung dengan bayinya. Tidak hanya itu, ada pula kelebihan lainnya dari Lotus Birth. Selain menjadi lebih alami, menurut kabar, Lotus Birth juga dapat membuat bayi memiliki tambahan darah dari plasentanya. Dan ada pula keyakinan yang mengatakan bahwa plasenta masih merupakan bagian dari bayi, sehingga tidak boleh diputus secara paksa. Pemirsa, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Jika para ibu-ibu hamil memutuskan untuk melahirkan dengan teknik Lotus Birth, berarti mereka harus menerima konsekuensinya. Sudah jelas Lotus Birth itu tidak memutuskan tali pusat dengan pusar bayi. Berarti sudah jelas pula kemanapun bayi tersebut pergi berarti harus membawa plasentanya. Plasenta yang ditaruh dalam wadah harus terus menyertai bayi ketika digendong, tidur, ataupun dimandikan. Selain itu, plasenta yang ditaruh dalam wadah pun juga harus diberikan wewangian agar tidak bau. Karena plasenta yang mengering itu, baunya cukup mengganggu bagi bayi dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan jika tidak hati-hati, plasenta dan tali pusar bisa puput sebelum waktunya, sehingga bisa menjadi sumber infeksi. Tapi pemirsa, ketika kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Lotus Birth, lalu bagaimana tanggapan para medis mengenai hal ini? Dr. Frizar Irmansyah menegaskan dalam detikhealth.com, metode ini masih dianggap kontroversial dan belum ada penelitiannya secara ilmiah. Tapi secara medis, tali pusar harus segera diklaim untuk mencegah bayi menjadi kuning karena bilirubin atau senyawa hasil metabolisme hati yang tinggi. Namun apabila terjadi kasus resus darah ibu yang bertentangan dengan bayi, Lotus Birth tidak disarankan. Karena semakin lama tali pusar dibiarkan, maka semakin banyak pula darah ibu yang tidak sesuai bercampur dengan darah bayi. Dan jika bayi lahir dalam keadaan kurang sehat, tim dokter memang akan melakukan delay clamping atau penundaan klaim beberapa saat dengan tujuan agar bayi mendapatkan darah lebih banyak. Lantas, bagaimana Islam memandang teknik Lotus Birth ini? Pemirsa beriman, sebenarnya Lotus Birth ini adalah urusan dunia, sehingga kita pun baiknya menyerahkan hal tersebut kepada ahlinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Setelah mengetahui dari beberapa pendapat secara medis, sebenarnya boleh-boleh saja melakukan Lotus Birth, karena ini merupakan masalah dunia yang mana hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Tetapi disarankan untuk tidak melakukan Lotus Birth karena sebenarnya plasenta yang sudah mulai mengering maka sudah tidak bisa lagi mengalirkan darah ke bayi. Dan jika Anda mempunyai bayi atau anak kecil maka tidak boleh dekat-dekat dengan adik bayi yang masih memiliki plasenta yang sudah mengering. Selain bau bisa juga menjadi sumber infeksi terutama bagi anak-anak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan atau merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani.
Pemirsa beriman, berdasarkan fakta-fakta medis yang ada, penundaan pemotongan tali pusat selama 1-3 menit ternyata memang bermanfaat bagi bayi yang baru lahir dan tidak menimbulkan efek yang membahayakan baik bagi ibu dan bayi. Sedangkan membiarkan tali pusat selama beberapa hari seperti dalam metode Lotus Birth belum dapat diakui secara ilmiah. Meskipun dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, tetapi sebaiknya tidak menggunakan metode Lotus Birth ketika melahirkan. Namun jika memang tetap ingin melakukannya, maka konsekuensi kembali kepada individu masing-masing. Masya Allah, jadi memang dikembalikan lagi ke pilihan para ibu-ibu hamil ya. Betul. Kembali lagi ke mental kita, mau memilih yang mana, mau yang normal-normal aja, atau mungkin mau back to nature juga boleh, tapi kuat atau enggak. Iya, betul sekali. Jadi memang pilihannya ada pada ibu. Jadi secara pandangan Islam itu mubah atau diperbolehkan. Akan tetapi secara medis ini diteliti itu belum ada penelitian ilmiahnya bahwa itu sangat baik sekali gitu. Tapi memang sudah ada contoh-contoh yang melakukannya gitu sih. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Setuju. Luar biasa. Oke, setelah ini kita punya bahasan tentang nikmat